Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kali ini mata kuliah struktur dan konstruksi bangunan bertingkat rendah. Materi minggu ini melalui video dan ajar berikut, jadi mohon disimak dengan baik ya. Berikut materinya. Oke, jadi minggu ini kita akan mempelajari tentang kelanjutan dari materi sebelumnya, dari video bahan ajar sebelumnya yang sudah saya berikan ke teman-teman. Jadi ini mata kuliah struktur dan konstruksi bangunan bertingkat rendah, ya, materi kedua, materi kedua. Jadi ini kelanjutan dari minggu lalu. Kita minggu lalu belajar tentang pembebanan. Jadi sudah sedikit saya kenalkan tentang pembebanan di minggu lalu. Jadi di sini lebih detailnya tentang bagaimana penyaluran beban-beban yang ada di dalam bangunan bertingkat rendah tersebut. Nah, ini penyaluran beban. Penyaluran beban ini dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah penyaluran beban secara vertikal atau tegak lurus. Dan yang kedua adalah penyaluran beban secara horizontal atau datar. Yang pertama tadi, penyaluran beban secara vertikal itu merupakan beban-beban gravitasi atau beban dari struktur bangunan itu sendiri. Jadi beban vertikal tadi terdiri dari beban gravitasi dan juga beban dari struktur bangunan itu sendiri yang terdiri dari atap, lantai, kolom, balok sampai ke pondasi beserta peralatan-peralatan dan barang-barang yang menetap sifatnya tidak berpindah-pindah yang ada di bangunan tersebut. Contohnya penyaluran bebannya bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Itu ada sedikit gambaran penyaluran beban secara vertikal. Kemudian jadi seluruh beban tadi termasuk beban dari balok, kolom itu nanti akan disalurkan ke dalam pondasi melalui kolom-kolom penyangga atau tiang-tiang struktur. Kemudian yang kedua adalah penyaluran beban secara horizontal atau datar. Beban horizontal itu tadi dipengaruhi oleh beban hidup. Itu ada angin dan gempa yang kebanyakan sangat berpengaruh. Nah, dari beban horizontal ini akan menyebabkan struktur bangunan tersebut melengkung, bengkok, bisa juga patah dan roboh kalau tidak direncanakan dengan baik. Jadi untuk menanggulangi beban-beban tersebut bisa digunakan metode dengan menerapkan dinding geser atau shear wall dan bearing wall atau dinding pemikul. Jadi kedua dinding ini, baik shear wall ataupun bearing wall, itu merupakan dinding penyangga yang nanti akan membantu penguatan sistem struktur pada bangunan. Jadi kalau shear wall tadi adalah dinding geser, dinding yang mampu memikul beban secara horizontal. Kalau bearing wall itu merupakan dinding pemikul, itu dia mampu memikul baik secara vertikal maupun horizontal. Nanti secara detail akan saya jelaskan di pertemuan minggu depan. Nah, selanjutnya ini ada masih penyaluran beban lagi, tapi ini sudah dikategorikan per item pada sistem struktur. Jadi yang pertama ini adalah penyaluran beban di atap gitu. Jadi mulai dari atas dulu ya, kita belajar tentang penyaluran beban pada atap. Jadi bentuk atap bangunan itu kan macam-macam ya. Ada yang miring, ada juga yang datar. Gitu. Kalau miring itu bisa dari material kayu ataupun baja, dan datar itu kebanyakan itu materialnya adalah dari beton. Mungkin seperti itu. Nah, penyaluran pembebanannya bisa dilihat di gambar berikut. Jadi yang sebelah kiri atau yang paling kiri itu adalah penyaluran beban pada atap miring. Atap miring yang tadi materialnya biasanya kayu atau baja, seperti itu penyaluran bebannya dari ujung struktur atapnya. Kemudian gambar yang tengah itu merupakan penyaluran beban pada atap bentuk datar. Nah, penyaluran beban pada plat atap bentuk
datar itu bisa terjadi pada atap yang tanpa penguatan. Jadi benar-benar tidak ada penguat baloknya sama sekali. Dan yang kedua itu adalah atap yang dengan kekuatan menggunakan bantuan balok. Seperti itu. Nah, kemudian plat atap itu tadi yang tanpa menggunakan balok itu strategi yang bisa dilakukan adalah pertama itu melakukan penebalan pada platnya supaya untuk memperkuat strukturnya. Kemudian yang kedua adalah pembesaran pada titik-titik penahannya. Ada beberapa titik penahan, jadi nanti harus ditentukan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan sistem wafel atau banyak penggunaan balok-balok tipis, jadi bukan balok-balok utama. Nah, selanjutnya itu adalah penyaluran beban pada kolom. Jadi di kolom ini kan merupakan penyangga dari sistem struktur di kolom itu supaya bangunannya itu bisa stabil, berdiri dengan stabil. Jadi kalau kolom-kolom itu nanti pasti akan dihubungkan atau saling berhubungan dengan menggunakan balok. Nah ini beban-beban yang ada di kolom itu ada dua ya, beban horizontal dan vertikal. Beban horizontal itu akan diteruskan oleh balok menuju ke kolomnya. Kemudian beban vertikal itu adalah beban yang akan membuat dimensi kolom itu semakin ke bawah, itu semakin besar. Gitu. Jadi semakin ke bawah sistem struktur, otomatis dimensinya akan semakin besar karena bebannya semakin berat, karena dia harus menopang beban-beban dari lantai-lantai di atasnya. Gitu. Kemudian selanjutnya ini adalah penyaluran beban pada plat lantai atau balok. Nah ini ada dua pengetahuannya tentang balok. Mungkin ada teman-teman yang sudah sedikit banyak paham ya tentang ini. Jadi balok itu dibagi dua, ada balok induk dan juga balok anak. Apa sih balok induk dan balok anak itu? Jadi balok induk itu merupakan balok yang menghubungkan titik kolom satu dengan kolom yang lain. Itu balok induk. Ini bisa dilihat di gambar di sebelah ini, balok induk itu yang paling ujung-ujung ini dan kolom yang tengah ini. Dan balok yang tengah ini itu merupakan balok induk. Serta kalau balok anak itu yang menghubungkan balok induk satu dengan balok induk yang lainnya. Jadi biasanya balok anak itu dimensinya akan lebih kecil daripada balok induk. Kemudian selanjutnya itu adalah penyaluran beban pada dinding. Jadi bisa dikategorikan beberapa dari fungsi dinding. Jadi dinding itu bisa menerima dan menyalurkan beban. Itu biasanya fungsi dari dinding pemikul atau bearing wall. Kemudian yang kedua, dinding itu tidak dapat menerima beban dari atas, tetapi hanya menahan beban dari samping saja. Itu biasanya kita sebut dinding geser atau shear wall. Sorry, ini sedikit typo. Kemudian yang terakhir adalah dia tidak dapat menerima baik beban secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, ini berarti dia hanya berfungsi sebagai dinding pengisi saja, jadi bukan dinding struktur utama. Selanjutnya itu adalah penyaluran beban pada pondasi. Nah ini beban-beban di pondasi itu bisa disalurkan dengan beberapa cara. Yang pertama itu kita bisa menerapkan sistem pondasi yang titik atau pondasi setempat. Ini bisa dilihat di gambar yang paling kiri. Ini pondasi setempat. Kemudian selanjutnya adalah beban yang diteruskan dengan bentuk memanjang atau pondasinya memanjang. Kemudian selanjutnya adalah pondasi bidang atau plat. Jadi membentuk sebuah bidang gitu penyaluran pondasinya. Nah, ini selanjutnya tadi setelah kita belajar tentang penyaluran beban, ini akan sedikit saya perkenalkan tentang sistem strukturnya. Nah, kalau kita bicara sistem struktur bangunan bertingkat, itu pasti kita akan membicarakan tentang unit strukturnya. Jadi rangkaian strukturnya itu seperti apa yang nanti akan membentuk sebuah volume ruang. Kemudian tentu kita akan mempelajari tentang grid struktur.
Dan ini mendefinisikan titik dan garis prinsip dari sistem struktur. Nah, ini bisa dilihat di contoh grid-grid struktur seperti ini. Nah, ini gambar yang pertama, ini pola grid yang teratur seperti ini. Kemudian yang tengah ini yang teratur tapi ada pengulangan gitu. Jadi dimensi atau jarak antar kolomnya itu bisa berbeda. Dan ini bentuk yang terakhir, contohnya itu adalah grid struktur yang berbentuk radial. Masih banyak sekali contoh-contoh grid struktur yang bisa nanti teman-teman aplikasikan di desain teman-teman. Nanti akan saya perkenalkan lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Kemudian yang ketiga ini kita akan mengenalkan tentang pola struktur, bagaimana polanya dan bagaimana menciptakan stabilitas secara lateral. Ini sistem struktur bangunan bertingkat rendah itu yang melekat itu pasti adalah sistem struktur rangka kaku. Jadi bagaimana menciptakan sebuah sistem struktur rangka yang kaku, yang rigid sehingga bisa dikatakan kuat dan stabil. Kemudian yang kedua adalah sistem struktur dinding pemikul atau bearing wall. Yang ketiga sistem struktur dinding geser atau shear wall. Nah, ini nanti akan saya perkenalkan lebih lanjut di pertemuan berikutnya, detailnya seperti apa. Atau yang keempat adalah struktur kombinasi dari ketiga poin di atas. Nah, ini struktur bangunan tinggi itu juga dikategorikan menjadi dua bagian. Ada istilahnya adalah upper structure, yang kedua adalah substructure. Upper structure itu adalah struktur atas yang ditumpu oleh fondasi. Struktur bagian atas. Biasanya ada plat lantai, balok, kolom, dinding, core, atap. Nah, itu termasuk upper structure. Kemudian yang kedua itu adalah substructure. Substructure itu biasanya ada di bawah. Nah, ini biasanya terdiri dari fondasi dan basement. Yang merupakan interface antara upper structure dan tanah. Nah, ini tujuan dari si struktur ini adalah memindahkan berat massa bangunan ke tanah. Nah, ini contoh gambaran singkatnya tentang substructure dan upper structure tadi. Jadi substructure ini, yang garis merah ini garis tanah ya. Kemudian yang substructure itu yang ada di bawah garis tanah. Biasanya ada fondasi, ada basement, dan yang upper structure itu kita bisa lihat terdiri dari struktur rangka atau frame dan struktur atapnya. Begitu. Kemudian tadi rangka utamanya atau frame-nya tadi. Kalau kita bicara rangka utama tadi pasti tujuannya supaya bisa menahan beban, baik beban mati, beban hidup, beban alam, gempa, angin, seperti itu. Kemudian dengan adanya beban-beban itu, jadi perancangan struktur atau rangka utamanya ini harus benar-benar detail dan teliti supaya jadi menimbulkan rasa aman pada penghuni di dalamnya. Jadi karena ada beban-beban tadi, kita harus melakukan analisis struktur supaya mengetahui besarnya kapasitas penampang dan tulangannya yang dibutuhkan itu seberapa sih. Gitu. Nah tadi struktur atas suatu gedung itu adalah seluruh bagian struktur gedung yang berada di atas muka tanah. Ini definisi dari upper structure tadi menurut SMI. Nah, ini tadi struktur atas, ada kolom, plat, balok, dinding, tangga, itu bahkan juga termasuk dari sistem struktur. Jadi, perancangan tangga itu juga memiliki peranan penting. Ini contohnya, jadi ini ada gambaran tentang fondasi. Ini contohnya ini kebetulan pakai fondasi foot flat. Kemudian ada kolomnya dan ada balok utamanya. Kolom utama dan balok utama. Kemudian ini contoh juga rangka utamanya. Jadi struktur kolom utama dengan kayu. Ini bangunan ini struktur utamanya menggunakan kayu dan diekspos. Selain menambah estetika, juga istilahnya memunculkan kekuatan di bangunan itu.
yang didominasi oleh material kayu. Kemudian ini ada contoh lagi, struktur rangka tertutup di bangunan rumah. Dan ini salah satu contoh bangunan di Korea, 3 lantai, dengan struktur utama itu dia pakai material baja dan beton. Masih di rumah yang sama tadi, di Korea, dia juga menggunakan struktur cantilever yang digunakan untuk menara. Di atas ini, dia adalah struktur cantilever. Nah, ini tangga yang tadi sedikit disinggung, jadi di bangunan bertingkat rendah, bangunan bertingkat tinggi, tangga itu juga memiliki peranan penting dalam sebuah sistem struktur. Gitu. Nah, sekarang macam-macam ya, tangga itu bisa diaplikasikan ke berbagai macam material. Kalau ini contohnya dia pakai material baja yang ditutup dengan panel kayu. Oke, materi hari ini sampai di sini. Kemudian ini ada tugas, saya harap teman-teman mengerjakannya individu, gitu ya. Ada 2 poin. Yang pertama itu silahkan menyelesaikan tugas libro gambar teman-teman yang sudah didapat gambar kerjanya. Jadi minggu ini itu adalah minggu terakhir pengerjaan libro gambar kerja. Minggu depan saya sudah menginformasikan tugas besarnya. Jadi tolong dikejar minggu ini libro gambar kerjanya. Kalau nanti tidak selesai semua, ya saya nilai dari apa yang sudah teman-teman kerjakan. Kemudian yang kedua adalah silakan menganalisis sistem pembebanan dan sistem struktur pada gambar kerja yang teman-teman dapatkan. Jadi dari gambar kerja yang sudah didapatkan, silahkan dianalisis sistem pembebanannya, penyaluran bebannya, baik dari atap sampai ke pondasi, silahkan dianalisis. Kemudian dianalisis juga tentang sistem strukturnya, jadi unit dan grid struktur dari bangunan yang saudara dapat gambar kerjanya itu seperti apa. Gitu ya. Kemudian pengumpulannya itu seperti biasa hari Sabtu, ini tanggal 24 Oktober 2020, pukul 23.59 di Google Classroom. Oke, gitu. Jadi materi saya hari ini. Jika ada pertanyaan tentang materi minggu ini, silahkan ditulis di kolom chat. Jangan lupa juga untuk menuliskan nama dan NIM di kolom chat apabila teman-teman sudah menyimak video saya ini sebagai bentuk presensi. Gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian materi dari saya kali ini. Semoga sehat selalu di mana teman-teman berada. Jangan lupa jaga kesehatan. Kalau harus pergi-pergi, protokol kesehatan harus diterapkan dengan baik supaya kita semua terjaga. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.